액션! Hai sedulur. Di video kali ini kami telah ngerangkum sebuah film yang bertema kriminal, di mana para pencuri profesional dari Korea dan Cina akan bersatu untuk merampok sebuah kalung permata yang sangat mahal. Dan di film ini akan sedikit dibumbui kisah cinta dan pengkhianatan. Bagaimanakah aksi mereka dan siapakah yang akan mendapatkan barang tersebut? Yuk simak ceritanya sampai selesai. Film dimulai di sebuah kota di Korea. Ada seorang gadis cantik bernama Ye Nicole membawa ibunya untuk dikenalkan dengan pacarnya. Dan si ibu yang baik hati itu meminta si calon menantunya untuk memperlihatkan kekayaannya agar bisa meminang anak gadisnya yang cantik itu. Lalu laki-laki yang sudah cinta mati pada Yeni itu segera membawa calon mertuanya ke sebuah ruangan penyimpanan barang antik miliknya. 지금 대한민국 박물관에 있는 거는 다 가짜. Sedangkan si gadis langsung berganti kostum dan ia menghubungi tukang-tukang servis yang berada di atas gedung itu. Ternyata mereka adalah gerombolan pencuri profesional. Dan Yeni langsung memperlihatkan keahliannya dalam mencuri. Si calon menantu yang tidak menyadari kalau kekasihnya dan calon mertuanya adalah komplotan pencuri, dia pun terkecoh dengan aksi mereka. Dan akhirnya barang antik yang bernilai jual tinggi itu pun raib digondol oleh pacarnya. Lalu mereka menjual barang itu ke penada barang curian. Namun tiba-tiba ada polisi datang ke tempat Popeye dan mereka semua langsung bersembunyi. Mereka hampir saja ketahuan karena Chewingum lupa meninggalkan ponselnya di meja. Beruntung, Popeye melihat ponsel itu dan berhasil mengecoh para polisi. Setelah polisi itu pergi, Popeye menyuruh Yeni untuk menjemput temannya, seorang wanita bernama Pepse yang juga berprofesi sebagai pencuri. Dan hari ini, Pepse akan dibebaskan bersyarat dari penjara. Setelah wanita itu bebas, dia langsung dibawa ke rumah Popeye. Popeye pun langsung mengatakan kalau dia diajak bekerja sama oleh Macau Park, teman setimnya dulu, untuk melakukan aksi perampokan di kota Macau. Lalu Sin pindah ke Hong Kong. Dan ada beberapa polisi yang datang ke sebuah toko emas karena toko itu telah mengirimkan alarm darurat. Namun setelah polisi datang, pelayan toko mengatakan kalau mereka telah salah mengirimkan alarm. Dan faktanya, para pelayan toko itu sedang dalam ancaman para perampok yang diketuai oleh Chen. Dan akhirnya perampok itu berhasil merampok toko emas itu dengan mulus. Lalu para pencuri Cina itu juga dipanggil oleh Macau Park untuk diajak bekerja sama merampok sebuah barang yang sangat mahal. Dan Chen mengajak seorang perempuan bernama Julie untuk ikut dalam aksi ini. Julie sendiri sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar untuk menangkap seorang penada internasional yang sangat susah ditangkap. Dan ayah Julie dulu juga seorang pencuri yang merupakan teman Chen. Chen mengajaknya karena keahliannya dalam membuka brankas. Lalu Popeye bersama timnya segera berangkat dari Korea menuju Hong Kong untuk ikut bergabung dengan para pencuri dari Cina itu dan merencanakan aksi pencurian. Kedua tim spesialis pencuri itu pun bertemu dan terjadilah sedikit keributan kecil antara mereka. Lalu Macau Park datang dan langsung menjelaskan rencananya. Dan Macau Park sedikit kaget karena Popeye juga mengajak Pepse. Dahulu Macau Park, Popeye, dan Pepse adalah teman setim dan sudah lama terpecah. Macau Park pun langsung melanjutkan pembahasan itu dan dia menunjukkan foto barang yang akan mereka curi, yaitu sebuah kalung permata. Dan juga foto seorang perempuan bernama Tiffany yang diduga memiliki barang itu. Dan Macau Park berencana menjual barang itu ke seorang penada besar bernama Wai Hong dengan harga yang sangat tinggi. Namun Tiffany sendiri merupakan wanita simpanan Wai Hong. Mendengar tentang itu, Chen sedikit ragu karena bisnis itu cukup berbahaya. Namun mendengar nominal harga barang itu, mereka semua langsung bersemangat. Lalu Chen menanyakan informan tentang barang itu. Macau Park pun langsung mengajak mereka semua untuk bertemu dengan seorang wanita yang ternyata dia adalah kakak tiri dari sang pemilik permata.
Lalu wanita itu menjelaskan tentang semua keamanan di sana. Ia mengatakan berlian itu disimpan di sebuah kasino dan diletakkan di kamar hotel lantai 30 dengan pengamanan yang super ketat. Lalu Shin pun sedikit flashback di mana Makaupak, Popeye, dan Pepse sedang melakukan aksi pencurian emas. Dan ternyata Makaupak dan Pepse dulu punya hubungan yang cukup dekat. Namun ketika mereka hendak kabur, tiba-tiba kawat yang Makaupak gunakan putus sehingga Makaupak terjatuh. Dan Pepse pun berusaha mencari Makaupak, namun dia tak menjumpainya. Naasnya, wajah Pepse sudah terekam kamera CCTV sehingga Pepse tertangkap dan dipenjara. Dan emas yang mereka curi berada di tangan Makaupak. Dan terjadilah perselisihan di antara mereka bertiga. Lalu Shin pun balik lagi. Sampailah mereka semua di kota Makau. Lalu Makaupak pun langsung membagi tugas dan menjelaskan peranan mereka masing-masing dalam misi ini. Chen dan Choi Wing-eum bertugas melayani Tiffany untuk bermain kartu. Sementara Sampano menyiapkan tali untuk Yeni agar bisa naik ke lantai 30, tempat yang mereka kira sebagai tempat menyimpan permata yang akan mereka curi. Lalu Popeye dan dua lainnya bertugas mengamati keamanan di tempat itu. Sedangkan Makaupak sendiri, ia tidak ikut masuk ke kasino karena dia termasuk orang dalam daftar hitam. Mereka pun berhasil menyelundupkan senjata tajam lewat seorang kakek tua si pengantar makanan. Setelah beberapa hari mereka menyiapkan semuanya, kini tiba hari untuk melancarkan rencana mereka. Ready, action! 이거 1번 줄좀 땡. Dan Yeni kini telah berhasil masuk ke lantai 30. Dan dia langsung membukakan pintu untuk Popeye dan yang lainnya masuk. Setelah di dalam, kini giliran tugas Pepse dan Julie untuk membuka berangkas itu. Setelah sedikit mengalami kesulitan, akhirnya Pepse berhasil membukanya. Namun berlian itu tak ada di berangkas tersebut. Dan mereka kini tinggal berharap ada berangkas yang sedang dibuka oleh Julie. Dan setelah Julie berhasil membukanya, ternyata berangkas tersebut dalam keadaan kosong. Dan mereka semua baru menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Makaupak untuk mengalihkan semua pengamanan agar tertuju pada mereka. Sementara Chen dan Choi Wing-eum, mereka memutuskan untuk hanya merampok uang dari Tiffany. Dan mereka langsung berlari menghindari kejaran polisi. Namun karena banyaknya polisi yang mengejar mereka, baku tembak pun tak bisa dihindari. Akhirnya satu persatu dari mereka pun tertangkap. Sedangkan kakek tua tadi dengan santai dia lewat di depan para polisi sambil membawa mangkok berisi berlian. Lalu Chen berhasil merampas sebuah mobil dan ia berhasil lepas dari kejaran polisi. Teman wanitanya sangat bangga dengan Chen atas keberaniannya. Namun ternyata Chen terkena peluru polisi di perutnya. Dan mobil itu pun langsung tak terkendali sehingga menabrak tembok yang mengakibatkan mereka berdua harus mati. Sementara kini Popeye, Pepse, dan Andrew sedang dibawa menggunakan mobil polisi. Lalu Pepse melepaskan anting yang ia kenakan untuk melepaskan borgol mereka. Popeye dan Andrew berhasil melarikan diri. Sementara Pepse karena tangannya masih terborgol, dia berusaha untuk meraih kunci yang terjatuh. Namun mobil itu masuk ke dalam sungai dan Pepse hampir saja mati karena tak bisa bernafas. Beruntung ada seseorang yang menolong Pepse dan mengeluarkannya dari air. Dan ketika ia sadar, dia sudah berada di suatu tempat dan sebuah kunci di tangannya. Lalu Pepse langsung mencari Popeye. Kini mereka tinggal berempat. Dan ternyata kakek tua yang ada di kasino adalah Makaupak yang menyamar. Dan mereka harus mencari Makaupak untuk merebut berlian itu dari tangannya. Ia kini telah sampai di Hong Kong dan menghubungi Wai Hong untuk menjual barang itu. Mereka janjian bertemu di Busan untuk menghindari polisi. Sementara Popeye dan ketiga temannya terus mencari keberadaan Makaupak. Mereka mencari tahu tentang wanita yang mengaku sebagai kakak tiri Tiffany. Mereka mencari petunjuk dengan mendatangi rumahnya. Dan mereka menemukan petunjuk dari telepon rumah wanita itu.
Lalu mereka langsung menuju tempat perempuan yang menjadi informan itu untuk menanyakan keberadaan Makaupak. Dan darinya mereka menemukan tempat Makaupak dan rumah yang ia sewa. Dan ternyata di sana sudah ada Julie dan banyak sekali polisi yang mengawasi untuk menunggu kedatangan Wei Hung karena Wei Hung adalah target utama polisi. Dan seperti biasa, Popeye dan teman-temannya langsung membagi tugas. Wanita yang mereka sandra diperintahkan untuk memancing Makaupak keluar dari rumah itu. Lalu Andrew bertugas menyambut Leaf di tempat itu. Sementara Popeye dan kedua gadis itu menyamar sebagai tukang servis. Popeye standby di dalam lift, sedangkan Pepse dan Yenny bertugas masuk ke kamar Makaupak untuk mencari berlian itu. Mereka semua saling berkomunikasi melalui alat yang ada di telinga mereka masing-masing. Setelah mencari di semua sudut rumah itu, Yenny tak menemukan permata itu. Lalu Pepse yang pernah mendengar rencana Makaupak, ia segera menuju ke sebuah kamar lain. Pepse masuk dan berhasil menemukan berlian itu di sana. Namun ketika ia hendak mengambilnya, tiba-tiba wanita yang sedang bersama Makaupak menanyakan alasan Makaupak menyelamatkan Pepse saat tenggelam. Pepse kaget mendengar Makaupak yang menyelamatkannya. Lalu Makaupak sedikit menceritakan masa lalunya di mana Makaupak, Popeye, dan Pepse sedang melakukan aksi pencurian emas. Makaupak terjatuh dan kakinya patah. Dan dia merangkak selama 2 minggu untuk pulang. Namun setibanya di depan rumah, Makaupak melihat Pepse dan Popeye sedang berciuman. Namun Makaupak percaya kalau Pepse tidak terlibat pada kejadian waktu itu. Dan ketika wanita itu menanyakan tentang permatanya, Makaupak menyadari bahwa wanita itu sedang diperalat oleh Popeye dan teman-temannya. Lalu Makaupak langsung mengambil alat yang ada di telinga wanita itu. Dan Makaupak langsung ikut mendengarkan percakapan Pepse dan yang lainnya melalui alat itu. Pepse yang sebenarnya cinta pada Makaupak dan tidak tahu menahu rencana Popeye dulu ketika mencuri emas pun langsung menanyakan yang sebenarnya pada Popeye. Dan akhirnya Pepse memutuskan untuk keluar dari tim Popeye. Dan ia membiarkan kalung permata itu. Sedangkan Yenny yang tadi mengikuti Pepse, ia terus berusaha masuk ke kamar Makaupak. Lalu mereka dikagetkan karena tiba-tiba Makaupak berbicara dan memberi mereka waktu untuk mencari barang itu sampai Makaupak kembali ke sana. Akhirnya Wei Hung pun tiba dan langsung membawa Makaupak untuk mengambil berliannya. Sebelum Makaupak sampai di kamarnya, Yenny sudah berhasil masuk dan menemukan kalung permata itu. Ia pun menukarnya dengan barang yang palsu. Dan Pepse yang berpapasan dengan Makaupak, ia menyuruh Makaupak untuk berhati-hati. Makaupak pun mengingatkan Pepse akan pesanan ferinya. Setibanya Makaupak di kamarnya, dia pun langsung memberikan permata itu pada Wei Hung dan langsung bernegosiasi harga. Ternyata tempat itu dulu adalah tempat yang digunakan ayah Makaupak dan Chen untuk menjual permata itu pada Wei Hung. Dan Makaupak melihat kelicikan Wei Hung saat dia membunuh ayahnya ketika bernegosiasi harga. Wei Hung langsung mengingat kejadian itu. Namun waktu itu dia tak melihat Makaupak dan hanya melihat Chen serta ayah Makaupak. Ternyata dulu Makaupak bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan ia melihat semua kelicikan Wei Hung dengan mata kepalanya sendiri. Polisi yang tahu kedatangan Wei Hung pun segera memerintahkan pasukan khusus untuk menggerbek tempat itu. Lalu terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran antara Wei Hung, polisi, dan Makaupak. Makaupak terus berlari dari kejaran Wei Hung dan polisi. Sementara Yenny yang sudah berhasil mengambil permata itu, kini ia sedikit ragu dengan Popeye setelah mendengar pengkhianatannya dulu pada Makaupak. Dan akhirnya Yenny mengelabui Popeye dan memberikan permata yang palsu. Makaupak pun berhasil keluar dari tempat itu. Julie yang mengetahui Makaupak lari menggunakan mobil polisi langsung berusaha mengejarnya. Lalu Wei Hung yang sudah terpojok dan hampir bisa ditangkap oleh polisi, tiba-tiba salah seorang polisi berkhianat dan membiarkan Wei Hung lewat. Dan Popeye yang mengira berlian yang diberikan Yenny itu asli, dia kembali berusaha untuk berkhianat dan lari dari kejaran Andrew. Dan apes baginya karena saat ia berlari, dia tertabrak mobil dan permata yang ia pegang terjatuh dan terlindas sepeda motor.
Dan Wei Hong pun terus mengejar Makau Pak sampai ke pelabuhan. Dan Julie juga terus mengejar kedua targetnya itu. Dan di pelabuhan, Makau Pak bertemu dengan Pepse, namun ketika ia hendak menghampirinya, tiba-tiba Makau Pak melihat Wei Hong. Ia pun langsung bersembunyi dari kejaran Wei Hong. Dan Julie yang mengejar mereka berdua, tiba-tiba dia juga melihat Pepse. Namun ketika dia hendak menangkap Pepse, Makau Pak kembali menyelamatkan Pepse dengan memanggil Wei Hong untuk mengalihkan perhatian Julie dari Pepse. Dan akhirnya Wei Hong pun berhasil Julie lumpuhkan. Dan kini tinggal Yenny yang masih tertinggal di gedung itu. Namun dengan kepiawaiannya bersandiwara, Yenny berhasil mengelabui semua polisi dan berhasil menguasai berlian itu. Lalu Pepse kembali ke rumah Makau Pak dan hendak pergi menggunakan mobilnya. Namun ketika dia membuka bagasi itu dengan kunci mobilnya, bagasi itu tidak bisa terbuka. Lalu dia teringat kunci yang diberikan Makau Pak, dan Pepse langsung membuka bagasi itu dengan kunci itu. Ketika bagasi itu berhasil dibuka, ternyata di dalam ada emas yang dulu ia curi bersama Makau Pak dan Popeye. Dan film diakhiri dengan Pepse yang menyusul Yenny di Hong Kong. Dan Pepse membawa seorang kurator yang akan membeli permata itu. Dan ternyata laki-laki itu adalah mantan pacar Yenny yang pernah Yenny tipu dahulu. Yenny pun langsung bersembunyi di dalam air untuk menghindari laki-laki itu. Dan film ditutup dengan Makau Pak yang kembali menyamar sebagai kakek tua. Ia juga berada di Hong Kong dan selamat dari kejaran polisi. Dan film pun selesai.